Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizka Zahira dengan NIM 19223183 dari kelas Gizi 5A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan SKP teori mengenai teori analisis validitas dan reliabilitas Food Frequency Questionnaire FFQ dan Semi Kualitatif Food Frequency Questionnaire SQFFQ dengan metode lain. Pertama, saya akan membahas tentang FFQ, yaitu penelitian ini dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas kuesioner frekuensi makanan FFQ semi kuantitatif pada anak prasekolah di Iran. Untuk uji reliabilitas dan validitas ini diuji dengan metode Delphi, sedangkan validitas kriteria menggunakan 24-hour recall sebagai acuan. Berikut merupakan alur dari penelitian ini. Itu pertama, FFQ1 akan dibandingkan dengan 3 kali 24-hour recall oleh responden, lalu dilanjut dengan perbandingan dari FFQ1 dibandingkan dengan hasil FFQ2. Validitas dari penelitian ini adalah pertama itu ada hasil koefisien korelasi Pearson. Korelasi yang ditemukan rendah hingga sedang berkisar antara 0,06 hingga 0,45. Nilai ini konsisten dengan studi lain pada anak-anak seperti penelitian Mock-Hames pada tahun 2015 yang menunjukkan korelasi terendah untuk MUFA 0,26 dan tertinggi untuk zat besi yaitu 0,45. Kemungkinan penyebab korelasi rendah adalah kesulitan orang tua dalam memperkirakan porsi makanan untuk mengingat asupan anak. Lalu ada hasil analisis klasifikasi silang itu meskipun korelasi Pearson rendah, hasil klasifikasi silang menunjukkan validitas yang memuaskan. Lebih dari 94 peserta berhasil diklasifikasikan ke dalam kuartil yang sama atau berdekatan dengan oleh kedua metode. Tingkat kesalahan klasifikasi besar atau gross misclassification sangat rendah, berkisar antara 0% hingga 9,19%. Temuan ini menemukan kriteria Lombard tahun 2015 yang menyatakan bahwa kesesuaian dianggap memuaskan jika lebih dari 70% peserta berada di kuartil yang sama atau berdekatan. Lalu ada hasil dari plot Bland-Altman, sebagian besar titik data asupan gizi berada dalam batas kesepakatan 95%, menunjukkan kesepakatan yang dapat diterima antara IPFFQ dan 24 hour. Lalu untuk reliabilitas dari penelitian ini yaitu menggunakan koefisien korelasi intrakelas atau ICC untuk mengukur tingkat reliabilitas. Nilai ICC yang lebih dari 0,75 dianggap menunjukkan reliabilitas yang baik. Uh, Pada hasilnya di penelitian ini, nilai SEC yang diperoleh berada pada rentang 0,77 hingga 0,89 yang menunjukkan reliabilitas yang baik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu setelah dilakukannya penelitian terhadap metode FFQ dan dibandingkan dengan metode 24 hour dietary recall, menunjukkan bahwa IPFFQ memiliki reliabilitas yang memadai serta validitas yang dapat diterima. Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang SQFFQ among multi-ethnic populations in Northwest China. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi FFQ yang sesuai dengan keragaman budaya makan pada kelompok multi etnis di Barat Laut Tiongkok. Uji reliabilitas pada penelitian ini tuh dengan menggunakan 2 kali pengisian FFQ yang berjarak 3 bulan serta validasi relatif menggunakan 3 kali 24-hour recall sebagai acuan. Berikut merupakan alur dari penelitian ini, yaitu sama seperti penelitian sebelumnya, yaitu FFQ1 akan dibandingkan dengan 24 hour recall selama 3 kali, lalu akan menunjukkan dengan perbandingan FFQ1 dengan FFQ2. Validitas dari penelitian ini yaitu ada hasil koefisien korelasi, yaitu rentang validitas nilai koefisien korelasi Pearson antara FFQ dan 24 hour recall berkisar dari 0,11 hingga 0,79 dengan nilai median 0,53. Signifikansi dari statistik dari penelitian ini yaitu semua koefisien korelasi signifikan secara statistik itu um, P kurang dari 0,05 kecuali untuk zat besi dan tembaga yang lebih dari 0,05. Lalu ada overestimasi dari FFQ. FFQ ini cenderung memberikan estimasi yang lebih tinggi untuk beberapa zat gizi dibandingkan 24-hour recall. Hal ini serupa dengan studi di Australia oleh Collins tahun 2014, di mana FFQ melebihkan estimasi 66% asupan zat gizi. Kemungkinan dari adanya perbedaan ini bisa jadi karena 24-hour recall mungkin tidak mencakup konsumsi makanan yang sifatnya musiman, yang dapat menyebabkan variasi harian yang signifikan. Lalu reliabilitas dari penelitian ini yaitu analisis menggunakan koefisien korelasi SCC, Spearman's Rank Correlation Coefficient, ICC, Intra-Class Correlation Coefficient, dan Weighted kappa menunjukkan nilai umumnya di atas 0,5. Nilai ini mengindikasikan reliabilitas yang dapat diterima. Hasilnya serupa atau sedikit lebih tinggi dari penelitian lain yang menunjukkan koefisien korelasi antara 0,27 hingga 0,69.
Dapat disimpulkan, secara keseluruhan, kuesioner frekuensi makanan semi kualitatif FFQ yang dikembangkan untuk populasi multi etnis di Tiongkok Barat Laut menunjukkan reliabilitas yang dapat diterima dan validitas relatif yang moderat. Hal ini menjadikannya alat yang kredibel untuk digunakan dalam survei epidemiologi nutrisi di wilayah tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.